Jadi takut itu pun adalah ibadah. Takut kepada Allah, takut buat dosa, takut berzina, takut minum khamar, takut buat haram, takut buat mungkar. Mudah-mudahan masih tersisa rasa takut dalam hati kita sehingga menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Orang yang last sekali balik, dia dengar suara. Masa almarhumah nenek saya meninggal, dia pesan, nanti kalau aku mati, bacakan surat Al-Mulk. Siapa yang membaca surah Al-Mulk malam 30 ayat dijaga Allah dari azab kubur. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Elok dibaca. Maka selepas pemakaman kubur, dia berpesan bacakan surat Al-Mulk untuk menjaga azab kubur. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau saya mati, nanti bacakan pada kepala saya pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada kaki saya akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati 3 ayat sampai last sekali surat Al-Baqarah. Untuk apa dibacakan kalau tak hidup? Itu menunjukkan dia hidup. Kiamat, selepas hari kiamat kita pun hidup juga. Mana bukti bahwa hari kiamat kita hidup? Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, jatuh, berguguran, wa idzal biharu fujirat, lautan dinaikkan, air laut naik ke atas darat. Malam tadi sampai di hotel pukul 12, saya buka tingkap, saya tengok gelap ni, rupanya laut. Oh, cantik ini esok pagi tepi laut. Tapi bila saya nak tidur, bismika Allahumma ahya. Kalau tsunami malam ni. Saya tengok pukul 4:30 tadi terjaga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Malam tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Esok pagi buka mata, masih ada jam dinding. Buka mata, masih ada istri. Buka mata, masih ada suami. Sampai masanya nanti hidup, buka mata, gelap. Tiba-tiba terdengar suara, marabbuka. Apakah orang yang mati itu tahu bahwa dia akan mati? Tidak. Apakah orang yang mati semalam dia berpikir bahwa dia akan mati hari ini? Tidak. Kita tak tahu. Siapa yang paling sedar tentang kematian? Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, wa kafa bil mauti wa'iza. Lalu kemudian selepas dari alam barzah, langit hancur, lautan naik, kiamat terjadi. Wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur bangkit. Mana boleh orang mati bangkit balik? Datanglah seorang lelaki namanya Asi bin Wa'il. Dia bawa tulang yang sudah kering putih, tak ada lagi apa daging, lemak, tak ada. Lalu dia tunjukkan tulang itu, dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah Tuhan engkau boleh menghidupkan tulang ini? Bolehkah tulang hidup balik? Nabi diam. Datang malaikat Jibril membawa ayat. Qul, katakan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada dia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menciptakan manusia, selepas manusia mati tak ada, selepas itu dia ada balik. Tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada di dalam badan kita ini yang tak hancur. Kalau kita mati, masuk ke dalam tanah, seminggu di dalam tanah, yang pertama keluar biji mata. Biji mata ni keluar. Selepas itu rambut lepas dari kepala. Selepas itu kuku-kuku semua lepas dari tangan. Selepas itu perut membesar, usus, lambung, perut membengkak, tus, pecah. Cacing-cacing semua datang. Semua cacing-cacing datang. Apa kata cacing? Brownies sudah siap. Siapa dulu yang suka menyiksa cacing? Apa kata cacing? Inilah yang dulu menangkap atuk kita masa dia memancing. Hari pembalasan.
Bukan maksud saya nak takut-takutkan. Yang mancing syirik, saya pun mancing juga, tak masalah. Jangan lepas ni takut semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian daging-daging kita habis terbakar semua. Selepas itu apa pula terbakar? Dimakan. Saya ingat terbakar ni sebab ada orang dulu dia berpesan, kalau aku mati nanti bakarlah jasadku, debunya campakkan ke laut supaya aku hilang. Kenapa? Karena saya takut azab Allah. Lalu kemudian disampaikan ke Nabi SAW, sampaikan kepada orang yang takut kepada azab Allah bahwa Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Jadi takut itu pun adalah ibadah. Takut kepada Allah, takut buat dosa, takut berzina, takut minum khamar, takut buat haram, takut buat mungkar. Mudah-mudahan masih tersisa rasa takut dalam hati kita sehingga menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat dan dosa.